Baik, kalau semuanya sudah ada di dalam Zoom, pembelajaran yang akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran pada hari ini walaupun masih dalam kondisi daring. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita lanjutkan materi hari ini. Sebelumnya Ibu akan absen. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Ada satu orang. Siapa itu? Dinda Aulia ya? Kenapa Dinda tidak hadir? Ada yang tahu? Oh, karena sakit ya? Oke. Berarti cuma satu orang yang tidak hadir hari ini. Alhamdulillah yang ada di Zoom ini dalam keadaan sehat semua ya. Pembelajaran hari ini akan kita mulai. Untuk siswa-siswa semua, diperbaiki cara duduknya yang benar, menghadap ke kamera, cari posisi yang aman. Sudah? Oke, kalau sudah, belum kita lanjut materinya hari ini, ada yang ingat minggu lalu kita belajar mengenai apa? Pembahasan minggu lalu masih sama dengan hari ini. Ada yang ingat tidak? Saya Bu bisa menjelaskan mengenai apa? mengenai pembelajaran minggu lalu. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai macam-macam tusuk dasar. Ada beberapa macam-macam tusuk dasar, contohnya itu ada tusuk jelujur, tusuk tikam jejak, tusuk veston, tusuk flanel, dan juga tusuk pipi. Tusuk balut. Iya, dan masih banyak yang lainnya. Materinya masih berhubungan dengan materi yang minggu lalu. Kalau minggu lalu kita masih membahas macam-macamnya. Nah, minggu ini kita akan membahas mengenai pembuatannya. Jadi kita akan membuat suatu fragmen yang terdiri dari beberapa tusuk-tusuk dasar hiasan. Ibu akan share PPT. Ini mengenai macam-macam tusuk dasar hiasan. Baiklah, kita mulai. Untuk macam-macam tusuk dasar hiasan, ada beberapa yang Ibu buat dalam PPT ini. Yang pertama ada tusuk jelujur. Nah, tusuk jelujur ini merupakan tusuk hiasan yang paling mudah pengerjaannya. Tapi banyak juga dipakai dalam beberapa jenis jahitan. Kemudian ini ada gambarnya dan cara pengerjaannya. Selanjutnya ada tusuk Holbein. Ini ada gambarnya juga, berikut dengan penjelasan cara menusukkannya. Jadi tusuk Holbein ini harus dikerjakan pada kain bagi yang mudah dihitung pakannya maupun baginya. Pekerjaannya ini dilakukan 2 kali, dia bolak-balik gitu. Jadi pengerjaannya di jelujur bolak-balik 2 kali. Kemudian yang ketiga ada tusuk rantai. Sini ada gambarnya dan juga cara kerjanya. Kemudian ada tusuk silang. Berikut gambarnya, dia membentuk seperti silang-silang. Kemudian ada tusuk flanel. Dan yang terakhir tusuk palestrina. Ini adalah beberapa contoh dari macam-macam tusuk dasar. Yang lainnya ada beberapa jenisnya lagi seperti yang sudah minggu lalu disebutkan. Nah, jadi untuk hari ini kita akan membuat suatu fragmen, tapi terlebih dahulu kita analisis. Di sini Ibu ada buat contoh dari busana yang menggunakan teknik sulaman. Ada teknik sulamannya di dalam busana tersebut. Jadi kita akan menganalisis tusuk hias dasar yang digunakan dalam busana tersebut. Ini contoh ya, sebagai contoh Ibu kasih gambar. Di sini ada busana kaos ya. Kemudian disulam
dengan motif flora, bunga-bunga, dan daun-daun. Di sini Ibu sudah analisis, ada tusuk tikam jejak yang digunakan untuk membuat bunga. Yang di dalamnya diisi dengan tusuk jelujur. Kemudian ada tusuk simpul Perancis sebagai putik bunganya, dan ada tusuk feston untuk bagian bunganya, kelopak bunganya. Jadi tugasnya nanti kita akan buat fragmen, tapi terlebih dahulu kalian mencari busana yang ada teknik dasar sulamannya, kemudian dianalisis seperti yang sudah Ibu buat ini. Di sini ada beberapa contohnya. Ada yang bisa menyebutkan teknik apa saja yang digunakan dalam membuat sulaman di baju-baju atau di busana ini. Kalau ada yang bisa raise hand dan menjelaskannya. Ibu tunggu ya. Ada yang bisa menjelaskan? Iya, siapa? Siapa itu yang menjelaskan tadi? Nadia. Oke, Nadia, silakan jelaskan. Bebas mau pilih gambar yang mana? Saya Bu Yang ingin warna biru. menjelaskan Oke, gambar jelaskan. yang nomor 2 yang warna biru. Jadi teknik tusuk hias yang digunakan di busana yang berwarna biru itu ada 2 Bu, ada tusuk simpul Perancis dan juga tusuk rantai terbuka Bu. Betul sekali, ada 2 tusuk hias di dalam busana ini. Yang pertama ada tusuk rantai terbuka dan tusuk simpul Perancis. Selanjutnya untuk busana yang lain ada yang bisa menjelaskan? Saya mau menjelaskan tusuk yang ada di baju Iya, gambar Anissa bisa menjelaskan nomor ketiga Bu, yang ada bagaimana? gambar kerahnya. Oh, yang ada gambar kerah ya. Oke, silahkan dijelaskan. Tusuk dasar yang digunakan dalam gambar tersebut ada tusuk simpul Perancis, tusuk pipik, tusuk rantai, tusuk tikam jejak, dan juga tusuk balut. Betul, Anissa. Jadi di sini lebih banyak ya penggunaan tusuk-tusuknya. Tadi sudah Anissa sebutkan, ada tusuk pipi, kemudian tusuk simpul Perancis, tusuk rantai terbuka, tusuk tikam jejak, dan ada tusuk balutnya. Terakhir nih untuk satu gambar lagi. Yang tadi sudah menyebutkan, Ibu kasih nilai tambahan ya. Ini ada satu gambar lagi yang bisa dianalisis. Silahkan, siapa yang mau? Siapa? Oh, Anggi. Anggi mau menjelaskan yang mana, Anggi? Saya mau menjelaskan yang Kaos lengan seperti panjang warna putih. gambar kaos Oke, itu Bu, yang warna silakan putih. Jadi jelaskan. di gambar tersebut tusuk yang digunakan itu ada tusuk pipi Bu, tusuk tikam jejak, tusuk balut, dan juga tusuk rantai terbuka Bu. Oke, jadi di kaos panjang warna putih ini ada tusuk pipi, tusuk tikam jejak, tusuk balut, dan tusuk rantai terbuka. Jadi, seperti itulah cara menganalisis busana-busana yang menggunakan teknik dasar sulaman. Sudah mengerti semuanya? Kalau belum, bisa ditanyakan lagi. Sudah mengerti ya? Sudah paham Bu. Oke, jadi untuk penugasannya, kalian mencari beberapa gambar busana yang menggunakan teknik dasar sulaman. Ada tusuk-tusuk hias dasarnya, minimal 5
atau boleh lebih ya. Semakin banyak semakin bagus. Jadi kalian cari gambar busananya yang ada teknik dasar sulaman, kemudian kalian analisis dan akan kita buat fragmen. Ini Ibu ada contoh fragmen yang akan dibuat. Ini bisa dilihat. Apakah terlihat dengan jelas gambarnya? Oke, sudah jelas ya. Nah, ini ada contoh fragmennya. Jadi di satu fragmen ini kita buat jadi satu fragmen saja biar lebih ringkas pengerjaannya. Nah, jadi di satu fragmen ini kalian buat tusuk-tusuk dasar yang ada pada busana yang telah kalian cari nanti ya. Nah, di sini contohnya. Di dalam satu fragmen ini ada tusuk jelujurnya, kemudian ada tusuk rantai, tusuk pipi, tusuk veston, tusuk flanel dan sebagainya. Ini ada 25 macam tusuk hias dasar. Kalian buat minimal 15 macam tusuk hias dasar dan boleh lebih. Nah, jadi inilah contoh pengerjaannya nanti. Di bagian pinggirnya, tirasannya nanti kalian bisa kreasikan dengan berbagai macam hiasan. Bisa dibuat dengan rumbai-rumbai ataupun dikelem biasa. Bisa dilihat-lihat dulu. Nanti Ibu akan share juga PPT-nya di grup WA ya. Nah, untuk penugasannya ada yang masih bingung? Atau mau ditanyakan kembali biar saya jelaskan? Oke, berarti sudah paham semua ya. Baiklah, sekian pembahasan kita pada hari ini. Untuk itu, Ibu minta satu orang menyimpulkan apa-apa saja yang sudah kita bahas pada hari ini. Silakan jelaskan. Siapa yang mau menjelaskan, menyimpulkan pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini? Dinda bisa menjelaskan? Oke, Dinda, silakan jelaskan, simpulkan yang kita pelajari hari ini sampai ke penugasan tadi ya. Baik Bu, saya akan menjelaskan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Jadi, pertama kita sudah mempelajari mengenai macam-macam tusuk hias dasar. Yang pertama tadi ada penjelasan mengenai tusuk jelujur, tusuk veston, tusuk silang, dan juga tusuk palestrina. Kemudian kita juga sudah menganalisis sebuah gambar busana yang di dalamnya menggunakan teknik dasar sulaman dalam membuat motifnya. Jadi kita sudah menganalisis teknik dasar sulaman yang ada di dalam busana tersebut. Kemudian tugasnya untuk minggu depan kita membuat suatu fragmen, tetapi kita mencari terlebih dahulu gambar busana yang ada teknik dasar sulamannya, kemudian kita analisis seperti yang sudah Ibu jelaskan, lalu dibuat dalam satu fragmen, dan di dalam fragmen itu ada beberapa macam tusuk dasar hias, minimal ada 15 atau boleh lebih. Sekian yang dapat saya pahami, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Dinda. Jadi tugasnya tadi sudah dijelaskan kembali oleh Dinda. Dan nanti akan Ibu jelaskan ulang di grup WA. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup pembelajarannya, ada baiknya kita berdoa untuk menutup perjumpaan hari ini agar apa yang kita sampaikan, apa yang telah Ibu jelaskan dapat kalian terima dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu izin live.
kalian bisa keluar dari Zoom dan lanjut mengerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat